Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Eko Budi Utomo selaku pengampu Mapel KNU-an dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat diberi kesempatan dan saya dapat berbagi ilmu kepada kalian semua. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hatal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang saya sayangi, di sini saya akan berceramah tentang apa sih amalan malam nuzulul Quran 17 Ramadan 2020 ini. Malam nuzulul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan ke bumi. Malam nuzulul Quran merupakan peristiwa penting bagi umat muslim di dunia. Pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada waliullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pada Ramadan tahun ini, malam nuzulul Quran akan jatuh pada tanggal 9 Mei 2020. Biasanya umat muslim memperingati malam nuzulul Quran dengan berbagai cara. Contohnya dengan cara pengajian, tablik akbar, atau dengan cara-cara lainnya. Lantas apa saja sih amalan yang seharusnya dilakukan pada malam nuzulul Quran? Yaitu yang pertama ada membaca Al-Quran. Sebenarnya setiap hari ya selama Ramadan merupakan istimewa Al-Quran diturunkan. Hanya saja alangkah mulianya umat muslim memaknainya dengan mengamalkan membaca firman Allah tersebut. Al-Quran itu diturunkan di bulan mulia yang diberkahi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, mutlak Al-Quran dibaca dan dikaji sebagai pedoman. Di malam diturunkannya Al-Quran inilah alangkah mulianya amalan mengkaji Al-Quran. Anjuran membaca Al-Quran sebagaimana dikutip hadis Abdullah bin Abbas yang berbunyi, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Dan demikian itulah teladan Rasulullah SAW dalam mengerjakan amalan di malam nuzulul Quran. Amalan yang kedua pada malam nuzulul Quran itu ada tadabbur Al-Quran. Apa sih yang disebut tadabbur Al-Quran itu? Nah, selain membaca Al-Quran, amalan yang dianjurkan saat malam nuzulul Quran adalah mentadaburi Al-Quran. Tentu, membaca Al-Quran juga perlu mengetahui arti, makna, serta hikmah di baliknya. Sebagaimana Al-Quran merupakan pedoman umat manusia yang mesti dipahami untuk menjadi cara hidup. Nah, amalan yang ketiga adalah mendirikan sholat malam. Pada malam nuzulul Quran, amalan bagi umat muslim yang dianjurkan yakni mendirikan sholat malam. Di samping hal itu, ada banyak keutamaan mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman
dan mengharap pahala dari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, amalan yang keempat adalah melaksanakan iktikaf. Nah, melaksanakan iktikaf ini juga menjadi amalan yang dianjurkan ketika malam nuzulul Quran loh. Nah, pada dasarnya iktikaf itu adalah mendekatkan diri. Ya, arti iktikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah serta membentuk perenungan diri. Iktikaf berarti juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu inilah pula Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu mustajabah bagi mukminin yang senantiasa berdoa. Jadi, kalau teman-teman semua berdoa pada malam Lailatul Qadar atau iktikaf, ini insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dimana kalau kita berdoa itu adalah malam yang mustajabah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itulah ya teman-teman beberapa amalan-amalan yang dianjurkan pada saat malam nuzulul Quran. Nah, lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang mentadaburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya untuk membaca firman-Nya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30 yang bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki secara terang-terangan atau diam-diam, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, itu tadi beberapa amalan-amalan yang dianjurkan pada malam nuzulul Quran. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.